Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan GBI River of Life dimanapun Anda berada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memiliki kasih yang nyata bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau tinggikan dan kita mau agungkan nama yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami. Kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama naikkan pujian ini, kita mau sama-sama katakan, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua
bersyukur bahwa Engkau baik bagi kami Tuhan, bahwa kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Satu tujuan kami berkumpul di hadapan hadirat-Mu, di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada hari ini, untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang hidup. Terlebih lagi kami rindu dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkarya melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah hidup kami, inilah ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu yang hidup. Mari kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, kita mau agungkan Dia karena Dia adalah Allah kita yang hidup. Mari kita mau sama-sama puji Tuhan kita. Dengarkanlah suara nafiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengarkanlah suara nafiri, panggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri, panggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bangkitnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Biarlah ini menjadi semangat kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri, panggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarlah suara nafiri. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Segala raja. Haleluya. Segala raja. Segala raja. Haleluya. Saya ingin percaya bahwa jelas Yesus adalah Tuhan dan Raja kita di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Saya ingin percaya bahwa setiap kita masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama datang lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau puji Tuhan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang ada bagi kami hari-hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
bahwa kasih dan kemuliaan Tuhan, bahwa pembuktian Tuhan bahwa yang mengasihi kita dalam setiap kehidupan kita nyata bagi kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kita masing-masing dapat dikuatkan, diteguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari sebelum kita mendengarkan, kita mau sama-sama naikkan pujian kita mau sembah Dia karena Dia layak untuk ditinggikan, layak untuk diagungkan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan lawatan-Mu dalam kehidupan kami, untuk kasih setia dan cinta-Mu yang luar biasa bagi kami. Pribadi lepas pribadi kami ada hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Kita mau sama-sama katakan memandang wajah-Mu dan rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Kita sama-sama naikkan pujiannya dari awal, memandang wajah-Mu. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku, Bapakku yang baik. Tuhan,
Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa yang mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau sempurna bagi kami pribadi lepas pribadi. Haleluya Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya persilahkan kepada hambanya yang melayani. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sampai hari ini Ebenezer, sampai hari ini Allah tetap masih menolong kami. Dan seterusnya Immanuel El-Gibor, Allah perkasa menyertai kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami beribadah di dalam ibadah online, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi ruang, waktu, dan tempat. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, segenap jemaat GBI River of Life akan mengalami berkat yang tercurah, kekuatan yang tercurah, mujizat yang tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat menerima kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tercurah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk Bapak Gembala GBI River of Life yang sudah mempercayakan hambanya Pendeta Gerard Sarapi untuk dapat menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Bahkan melalui ibadah online ini tidak ada lagi tembok pembatas menembus dari kutub utara, selatan, baik itu dari timur maupun barat. Injil diberitakan ke seluruh dunia. Haleluya. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Layakkah engkau marah? Pantaskah kau marah? Ya, itu judulnya. Emosi manusia sesuatu yang wajar. Ya. Tapi kalau emosi yang tidak terkendali akan menimbulkan, mengakibatkan yang tidak baik. Kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Yunus. Yunus 4 ayat 4. Yunus 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan bersabda, layakkah engkau marah? Inilah firman Tuhan disampaikan kepada Nabi Yunus. Karena pada saat itu Yunus kecewa, Yunus kesel, Yunus marah. Jauh-jauh datang ke Niniwe yang menyampaikan pesan bahwa di dalam Yunus 3 ayat 4 di situ dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan, Niniwe akan digoncangkan, kota Niniwe akan dibumi hanguskan. Niniwe adalah kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur adalah musuh dari kerajaan Israel yang rajanya Yerobeam. Kita tahu pada saat kerajaan Salomo, kerajaan Israel terbagi dua, yaitu kerajaan Israel yang diperintahkan oleh Yerobeam dan kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Rehabeam, yaitu anak kandungnya Salomo. Nabi Yunus ini di dalam wilayah kedaulatan kerajaan Israel di mana rajanya adalah Yerobeam. Pada saat itu Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tentunya Yunus mungkin seperti menolak panggilan itu.
Sehingga akibatnya kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Yunus pasal 1, Yunus itu pergi menjauh dari Tuhan. Ya, di dalam Yunus 1 ayat 3, Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh di hadapan Tuhan. Beda ya dengan Nabi Yesaya. Pada saat Nabi Yesaya dipanggil, beberapa kali dia berkata dan meresponi dengan positif. Nabi Yesaya katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tapi sebaliknya Yunus pada saat diutus, malahan dia pergi menjauh dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-sekali kita menjauh dari hadapan Tuhan. Amin. Memang situasi kondisi sekarang ini penuh dengan kesulitan. Kita tidak bisa berbohong dan kita tidak bisa bersandiwara. Memang kenyataannya kondisi pandemi ini serba sulit. Tapi justru dari kesulitan itu Tuhan hadir. Kembali ke Yunus. Yunus akhirnya pergi ke pelabuhan yang namanya Yafo. Kalau saat ini mungkin Tanjung Priok ya. Disuruhnya dia harus ke Nineve dalam perjalanan darat, yaitu kalau di sini ke Surabaya. Tapi dia pergi jauh. Sebaliknya ke arah Medan, jauh ya. Dan dia pakai uang sendiri. Sama seperti lagu Dunia situ dikatakan, ku tak bisa jauh darimu. Jangan kalah dengan lagu dunia ini. Jangan sekali-sekali kita jauh dari hadirat Tuhan. Amin. Katakan amin. Ayo kita ketik chatting di dalam YouTube ini. Aku tidak akan jauh dari Tuhan. Ayo cepat-cepat. Ibadah ini bukan tontonan, tapi suatu interaktif, ya Bapak Ibu Saudara. Ketik bahwa aku tidak akan jauh dari Tuhan. Aku tidak akan jauh dari Tuhan. Ya, haleluya. Kemudian akhirnya terjadilah suatu badai, sehingga mengakibatkan nakoda itu membangunkan Yunus. Yunus bangun. Ya, Yunus ini namanya pelor ya, artinya nempel langsung molor gitu loh, mudah tidur gitu loh. Makanya pada saat Tuhan berfirman kepada Yunus, bangunlah gitu loh. Karena Tuhan tahu kelemahan Yunus. Pelor, nempel, molor gitu loh. Di mana saja, pada saat kapalnya sudah mulai tenggelam, tetap aja dia tertidur. Di dalam ayat 6-nya, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Padahal sudah goncang. Ya. Nah itu perjalanan di mana perjalanan Yunus harus kembali di dalam panggilan Allah. Ya. Tuhan tidak bisa mengintervensi memang keputusan manusia, tapi manusia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Akibat ketidaktaatan Yunus, sehingga Yunus harus mempertanggungjawabkan. Sehingga mau tidak mau, Yunus harus dilemparkan ke dalam dasar lautan. Sehingga dengan penentuan waktunya Tuhan, ya, di dalam ayat 17 pasal 1, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Atas penentuan waktunya Tuhan, artinya atas kedaulatan Tuhan. Apapun keadaan kedaulatan Tuhan, kita harus menghormatinya. Suka atau tidak suka, enak tidak enak, kita harus tetap menghormati kedaulatan Tuhan. Karena kita hanya sebatas manusia, kita hanya ciptaannya. Siapa yang sangka tahun 2020 sampai saat ini kondisi pandemik masih berlangsung.
Kita harus pakai masker. Kita kalau kemana pun harus dipakai barcode-nya. Ya, sehingga mau tidak mau kita harus berdamai di dalam situasi kondisi seperti ini. Jaga jarak, pakai masker. Bahkan teman atau sahabat atau saudara ataupun suami atau istri harus meninggalkan kita karena sakit pandemi. Kenapa seperti itu? Apakah kita harus marah pada Tuhan? Tuhan, kenapa terjadi seperti ini? Kita tidak pantas untuk marah. Sesungguhnya Tuhan itu tidak marah. Dia sayang sama kita, supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Diingatkan kembali supaya kita berpaut dan mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kekayaannya sendiri, tidak mengandalkan jabatan sendiri, tapi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bukankah gembala sidang, gembala pembina kita, Bapak Niko Nyotor Harjo, di situ dikatakan bahwa dalam kitab Yoel, pada saat akhir zaman akan terjadi suatu goncangan. Tujuannya satu, supaya banyak orang yang berseru kepada Tuhan dan minta pertolongan. Dan pada saat itu perjalanan Yunus sampai ke Nineve, sampai ke dalam dasar lautan, sehingga akhirnya dengan penentuan waktunya Tuhan, ikan paus itu menelan Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ya, Bapak Ibu Saudara, betapa pada saat di dasar laut saya yakin dia sangat menderita. Tanggal 24 kemarin Desember, saya pun mengalami di dalam masa kekelaman. Ya, di mana pada saat itu malam Natal, seharusnya saya berkumpul sama keluarga, tapi Tuhan izinkan saya harus ada di rumah sakit Tarakan di Jakarta Pusat. Seorang pun tidak bisa membesuk kami. Bahkan perawatnya pun harus pakaian khusus, yaitu APD yang lengkap. Saat itu saya sungguh-sungguh sangat dingin dan sungguh-sungguh di dalam kekelaman. Dan itu namanya perjalanan kehidupan. Apakah kita harus marah dalam situasi seperti itu? Akhirnya pada saat penentuan waktunya Tuhan, Yunus dimuntahkan dari mulutnya, mulut ikan paus, sehingga sampailah dia dekat dengan Nineve. Dan disampaikan seperti itu bahwa 40 hari lagi kota Nineve ini akan ditunggang balikan. Pada saat itu seorang raja di Nineve itu menyadari. Memang dalam ayat 11 dalam Yunus 4 ayat 11 di situ dikatakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu yang berpenduduk yang lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kirinya, dan ternaknya yang banyak. Bangsa Nineve bukan orang yang kenal Tuhan dan sangat kejam. Tapi pada saat Nineve akan ditunggang balikan dan berita itu sampai kepada seorang raja, maka raja itu mereka percaya kepada Allah. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengapa Nineve tidak jadi ditunggang balikan? Di dalam ayat 5, orang Nineve percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Yang pertama, minta belas kasihan Tuhan. Sikap mereka yaitu percaya kepada Allah. Kalau dulunya tidak percaya kepada Allah, dia menjadi percaya kepada Allah. Haleluya. Kedua, di dalam ayat 8, haruslah semuanya manusia ternak dan berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Berseru dengan keras kepada Allah. Berserulah, minta belas kasihan Tuhan. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Dan yang ketiga, berbalik dari tingkah laku
menghukuminya yang jahat dari kekerasan yang dilakukannya. Ayat 9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Inilah ungkapan hati dari Raja Nineve. Siapa tahu, artinya dalam kata siapa tahu itu, dia tidak memaksakan Tuhan karena dia menghormati kedaulatan Tuhan. Mana tahu Tuhan berbalik. Apabila tidak berbalik pun dia tetap minta berharap. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Kalaupun pandemi ini masih berlanjut, mungkin tahun depan masih panjang, tetaplah berseru, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berbalik dan tetap taati firman Tuhan. Kita harus menghormati kedaulatan Tuhan. Dan akhirnya ayat 10, ketika Allah melihat perbuatannya. Nah, Allah yang melihat, Allah yang menilai, bukan manusia. Kalau kita yang menilai manusia, banyak kosmetiknya. Tapi kalau Allah yang menilai, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Dan melihat sesuatu yang baik. Di dalam ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia tidak jadi melakukannya. Allah batal melakukan, membumi hanguskan Nineve. Kisah Yunus ini menggambarkan di mana umat manusia yang seharusnya umat manusia, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Yang seharusnya semua manusia, siapapun manusia itu, harus masuk neraka karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada pengharapan. Tadinya harusnya manusia itu masuk di dalam neraka, tapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kemudian Yesus menebus dosa-dosa manusia, sehingga umat manusia dilayakkan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak jadi menghukum manusia, tapi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bagaimana orang yang tidak percaya, yang masih tegar tengkuk, masuk neraka? Tuhan tidak dapat intervensi keputusan manusia. Dan saat itulah peristiwa ini mengakibatkan Nabi Yunus marah. Kenapa nggak jadi dihukum orang jahat itu? Kenapa nggak jadi? Karena diharapkan Nineve itu adalah termasuk dalam kerajaan Asyur, musuh bebuyutannya dari bangsa Israel, harusnya dihukum. Inilah yang namanya sifat manusia. Alkitab tidak pernah menutup-nutupi apa yang diceritakan kejadian yang sesungguhnya. Dia tidak kosmetik. Apa adanya. Yunus protes, marah pada Tuhan, itu pun ditulis. Sehingga Allah berfirman kepada Yunus, layakkah Yunus engkau marah? Di dalam pasal 4 ayat 4, layakkah engkau Yunus engkau marah? Kadang-kadang ya kita sebagian mungkin kita sebagai rohaniawan difitnah, dijelekkan, dikeselin, mungkin kita pengerja ya, dituduh yang enggak, padahal itu hanya fitnah. Jarang sekali kita ngikuti doa seperti Stefanus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadang-kadang kita doanya, Tuhan biar engkau yang membalas. Dia sudah sakiti hatiku, sakitku di sini, di sana, di sini, di situ, di sana. Pantaslah dia dihukum. Nah, kadang-kadang manusia seperti itu. Demikian juga sama seperti Yunus. Gak ada di sini. Jemaat The River itu baik-baik semua. Ya. Inilah sifat manusia. Apapun keadaan yang kita hadapi,
kita harus tetap bersyukur, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena kita itu adalah indikator bahwa kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga akhirnya Yunus melihat, menunggu sampai detik-detik hari ke-40. Situasi apakah benar nggak tuh Tuhan tidak menunggang-balikan kota Niniwe di pinggiran kota, sehingga akhirnya Yunus buat suatu tempat. Ya, ayat 5, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya yang menantikan apa yang terjadi di kota itu. Ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekerasan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Dalam kondisi galau, ya, Yunus itu atas penentuan waktunya Tuhan, atas penentuan Tuhan Allah menumbuhkan pohon jarak. Pohon jarak itu sekitar 3 meter tingginya dan daun-daunnya sebesar-besar, sehingga sangat rindang, enak sekali, sehingga Yunus itu bisa senang hatinya, ya, karena kesejukan dari pohon jarak itu. Di satu sisi Tuhan menghibur kita, di sisi lain dalam hari berikutnya Tuhan buat pohon jarak itu dalam 1 hari ditumbuhkan sampai besar. Dalam 1 hari pun pohon jarak yang rindang itu pun, ya, menjadi layu, dimakan oleh ulat atas penentuan waktunya Tuhan. Artinya begini, kita harus menghormati kedaulatan Tuhan. Amin. Kita harus menghormati kedaulatan waktunya Tuhan. Ya, jangan marah kepada Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan. Akui dia bahwa Allah, Tuhan kita adalah Allah. Oh Adonai Elohim. Ya, Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup. Tuhan Allah kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tuhan Allah kita adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Allah yang sama disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang sama juga disembah oleh kita semua. Galatia 3:29. Tetapi barang siapa menjadi milik Yesus, dia adalah keturunan Abraham dan berhak terima janji-janji Allah. Kita adalah keturunan Abraham. Katakan kanan kiri, kamu adalah keturunan Abraham dan berhak terima janji-janji Allah. Perkatakan setiap pagi, katakan aku adalah milik Yesus. Katakan aku milik Yesus. Katakan aku milik Yesus. Keturunan Abraham dan berhak terima janji-janjinya. Inilah janji-janji Allah terjadi dalam kehidupanmu. Janji-janjinya yaitu engkau tidak akan turun, tapi engkau akan naik. Diberkatilah buah bakulmu, pekerjaanmu, bisnismu, karirmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Anak cucumu akan menjadi berkat. Anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Anak-anak cucumu akan menjadi saluran berkat. Diberkatilah engkau. Dan banyak orang akan melihat, ini janji Tuhan, banyak orang akan melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupanmu. Dan inilah janji Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Perbenaran sorgawi akan dicurahkan kepadamu. Inilah kedaulatan Tuhan, bahwa setiap umatnya akan diberkati, setiap umatnya akan dilindungi, setiap umatnya akan melihat keajaiban Tuhan. Oh nama syikara nama ya Rama. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Syikara nama ya Rama. Oh Rama Bapa angkat kedua tanganmu. Oh Rama Bapa atas kedaulatan Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan engkau. Tuhan akan menyelamatkan keluargamu atas kedaulatan Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan bisnismu atas kedaulatan Tuhan. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di langit. Tuhan akan mencurahkan berhujan berkat. Tercurah. Pintu-pintu penghalang, pintu besi yang menghalangi pintu berkat terbuka di dalam nama
Yesus Kristus. Oh apapun terjadi dalam kehidupan ini, kami tetap bersyukur dan memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau baik, Kau baik. Apapun keadaan kami tetap berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tetap baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, umat-Mu, milik pusaka-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini doa kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau melihat jemaat GBI River of Life yang saat ini menghadap tahta-Mu yang Maha Kudus, mengangkat kedua tangannya sebagai tanda berserah kepada-Mu. Mungkin secara kedagingan kami merasa mungkin sedih. Mungkin kami bertanya, kenapa begini, kenapa begitu. Mulai hari ini kami tidak akan bertanya lagi seperti itu. Kami tetap mau memuji Tuhan. Kami tetap berdiri tegap. Kami tetap berharap pada Tuhan. Kami tetap menyembah Tuhan. Karena pada akhirnya segala sesuatu badai pasti akan diam, akan berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa di surga, Engkau akan berikan terobosan, breakthrough buat para pengusaha-pengusaha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi anak-anak-Mu Tuhan, secara khusus hamba-hamba-Mu, para pengusaha dimanapun hamba-Mu ini berada. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi, mereka adalah biji pada Tuhan. Berkat Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub tercurah buat anak-anak-Mu, tercurah buat jemaat GBI River of Life. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman, aku akan membuat satu perbedaan. Mereka yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Tuhan akan bukakan tingkat-tingkat di langit. Tuhan akan menolong kami. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tuhan berikan penghiburan dan Tuhan berikan kekuatan buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang digoncangkan. Tetaplah kuat dan teguhkan hatimu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap berdiri tegap, menyenangkan hati Bapa di surga. Tetap setia, tetap taat menuruti firman Tuhan, tidak bersungut-sungut. Pada saatnya nanti, atas penentuan waktunya Tuhan, kedaulatannya Tuhan, terjadilah mujizat, terjadilah mujizat. Jangan putus asa, kita masih punya Tuhan Allah yang sama disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Jehovah El Gibor, Adonai Elohim, terjadi buat kami semua, mengurapi kami semua, mengurapi, memberkati dan menjamah. Turun berkat Tuhan berlimpah-limpah
Saat ini mungkin ada yang sedang sakit. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami berdoa oleh bilur darah Yesus Kristus, jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang berbeban berat akan mengalami kelegaan terjadi, kelegaan terjadi, kelegaan terjadi. A fresh anointing terjadi. Terima kasih Bapak Surga. Berkati Gembala Sidang GBI River of Life, Bapak Pendeta Junaidi Salim, istri dan anak-anaknya, keluarga besarnya. Pagari dan lindungi dengan pasukan malaikat surgawi. Tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Berkat Tuhan tercurah buat keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus, sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat kedua tangan untuk terima berkat dan pengurapan daripadanya. Mari kita mengangkat kedua tangan. Terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai saudara mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat secara iman, mari kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you all. So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the good.